Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beni Kurniadi dan rekan saya Muhammad Ridwan Syapikri. Kami adalah mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika. Kami dari kelas 4 ED. Di video ini, kami akan menjelaskan 8 alat instrumen teknik dalam industri. Mari saksikan videonya sama-sama. Baiklah, yang pertama adalah check valve. Check valve adalah jenis katup yang hanya memungkinkan aliran fluida atau cairan gas dalam satu arah dan mencegah aliran balik. Fungsi check valve mencegah aliran balik fluida, melindungi pompa dan peralatan lain dari kerusakan akibat aliran balik, menjaga tekanan dan arah aliran dalam sistem perpipaan. Jenis-jenis dan tipe check valve. Yang pertama adalah swing check valve. Yang kedua leaf check valve. Yang ketiga ball check valve. Yang keempat diagram check valve. Yang kelima dual plate check valve. Yang keenam spring load check valve. Oke, baiklah, ini yang kedua. Yang kedua adalah fling. Fling adalah komponen berbentuk cakram atau cincin yang digunakan untuk menghubungkan pipa, katup, pompa, dan peralatan lain dalam sistem perpipaan. Adapun juga fungsi fling. Fungsi fling yang pertama menyambungkan dua pipa atau alat secara kuat dan aman. Yang kedua, memungkinkan perakitan dan pembongkaran mudah saat perawatan atau penggantian komponen. Yang ketiga, digunakan untuk mengontrol aliran tekanan dan menjaga kedapan dalam pipa. Adapun juga jenis fling. Yang pertama, weld knife fling. Yang kedua, slip-on fling. Yang ketiga, socket weld fling. Yang keempat, fried fling. Yang kelima, bling fling. Yang keenam, lead joint fling. Yang ketiga adalah scaffolding. Scaffolding adalah struktur sementara yang dibuat dari pipa logam atau kayu. Digunakan untuk membantu pekerjaan di ketinggian dalam proyek konstruksi, seperti pemasangan dinding, pengecetan, pemasangan plafon, dan perbaikan bangunan. Adapun juga fungsi scaffolding, yaitu yang pertama, memberikan akses aman dan stabil ke area yang sulit dijangkau. Yang kedua, menopang pekerjaan, material, bangunan, dan peralatan kerja. Yang ketiga, menjamin keselamatan kerja saat bekerja di atas permukaan tanah. Adapun juga jenis scaffolding. Yang pertama, scaffolding frame. Yang kedua, scaffolding pipa dan kopling. Yang ketiga, scaffolding gantung. Yang keempat, mobile scaffolding. Yang keempat adalah control valve. Control valve adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur aliran fluida atau gas uap, air, atau cairan kimia dalam suatu sistem pipa dengan mengubah ukuran bukaan valve yang berdasarkan sinyal dari sistem kontrol. Tujuannya adalah untuk menjaga variabel proses seperti tekanan, suhu, dan level agar tetap stabil sesuai set point. Adapun juga fungsi kontrol valve. Yang pertama, mengatur laju aliran fluida dalam sistem perpipaan agar sesuai dengan kebutuhan proses industri. Yang kedua, mengendalikan tekanan, suhu, dan level fluida dengan membuka atau menutup aliran secara otomatis maupun manual. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan efisiensi sistem, serta mendukung pengoperasian yang aman dan terkontrol dalam berbagai aplikasi industri. Adapun juga
jenis control valve. Yang pertama, globe valve. Yang kedua, ball valve. Yang ketiga, butterfly valve. Yang keempat, plug valve. Yang kelima, needle valve. Baik, yang kelima adalah overhead crane, atau disebut juga dengan bridge crane. Adalah alat angkat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban berat secara horizontal di area kerja seperti pabrik, gudang, atau bengkel. Crane ini berjalan di atas rel yang dipasang pada struktur bangunan, memiliki efisiensi tinggi dalam pemindahan barang. Fungsi overhead crane yaitu mengangkat dan memindahkan material berat dengan efisien di area kerja seperti pabrik, gudang, atau bengkel. Meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja karena mengurangi kebutuhan tenaga manusia dalam memindahkan barang berat. Lalu, menghemat ruang karena crane berjalan di atas, bukan di lantai. Jenis overhead crane yaitu single girder crane, double girder crane, bridge crane, gantry crane, dan jeep crane. Yang keenam adalah hoist. Hoist adalah alat mekanis yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban berat secara vertikal dengan bantuan drum atau roda yang dililit oleh tali kawat atau rantai. Hoist biasanya menjadi komponen utama dari overhead crane maupun gantry crane. Fungsi hoist yaitu mengangkat dan menurunkan beban secara aman dan efisien. Lalu, memudahkan proses pemindahan vertikal barang berat di industri, gudang, bengkel, maupun konstruksi, dan dapat diintegrasikan dengan crane untuk pemindahan horizontal dan vertikal secara bersamaan. Lalu, jenis hoist ini meliputi manual hoist, electric hoist, pneumatic hoist, wire rope hoist, dan chain hoist. Lalu, hubungan hoist dengan overhead crane, yaitu hoist adalah alat untuk mengangkat secara vertikal, sedangkan overhead crane memindahkan beban secara horizontal dan menggunakan hoist sebagai alat angkat. Dan hoist bisa berdiri sendiri atau dipasang pada overhead crane, gantry crane, atau jeep crane. Baik, yang ketujuh adalah grating plate. Grating plate adalah lembaran logam berbentuk kisi-kisi terbuka yang terbuat dari baja, stainless steel, aluminium, atau fiberglass, dan digunakan untuk berbagai aplikasi industri maupun umum. Kisi-kisi ini terbentuk dari bila logam yang disusun sejajar dan saling melintang, lalu dihubungkan dengan cara dilas atau dikunci secara mekanis, membentuk struktur yang kuat maupun ringan. Fungsi grating plate yaitu sebagai alas lantai kerja yang kuat dan tahan lama di area industri, gudang, dan pabrik, menutupi saluran air atau drainase tanpa menghambat aliran air atau limbah, memungkinkan ventilasi dan pencahayaan alami
karena bentuknya yang terbuka. Mencegah kecelakaan kerja karena grating memiliki permukaan anti-slip. Lalu, jenis grating plate yaitu steel grating, stainless steel grating, aluminium grating, dan fiberglass grating. Dan yang terakhir adalah pressure transmitter. Pressure transmitter adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan fluida, baik maupun cairan atau gas, dalam suatu sistem, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik, biasanya 4-20 mA, atau sinyal digital, yang bisa dikirim ke sistem kontrol atau alat pemantau. Alat ini sangat penting dalam dunia industri karena dapat membantu memantau, mengontrol, dan mengamankan proses produksi secara otomatis dan real time. Fungsi pressure transmitter yaitu mengukur tekanan fluida dalam pipa, tangki, atau reaktor secara akurat, mengubah tekanan menjadi sinyal listrik agar bisa dibaca dengan sistem kontrol seperti PLC, SCADA, dan DCS, dan mendukung sistem otominasi industri, menjaga tekanan tetap dalam batas aman. Dan jenis pressure transmitter yaitu absolute pressure transmitter biasanya mengukur tekanan terhadap ruang hampa mutlak. Differential pressure transmitter biasanya mengukur perbedaan tekanan antara dua titik. Dan multivariable transmitter biasanya mengukur beberapa parameter sekaligus seperti tekanan, suhu, dan aliran. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami tentang 8 alat instrumentasi teknik. Saya Muhammad Beni Kurniadi dan rekan saya Muhammad Idun Syafitri pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.